balik lagi sama Anggin di sini. Oke, jadi sesuai janji Anggin sama diri Anggin gitu ya. Anggin bakal buat vlog, Anggin bakal ceritain tentang pengalaman keguguran Anggin waktu ini. Say hi dulu. Say hi dulu, Dek. Say hi. Halo. Ih, sayang, cantik. Oke, jadi waktu tanggal 21 Agustus itu Anggin pertama kali tahu kalau diri Anggin itu hamil. Kenapa Anggin bisa tahu diri Anggin itu hamil? Jadi waktu itu pada tanggal 5 Agustus waktu ayah mertua meninggal, itu Anggin mengalami haid. Anggin mengiranya itu haid pada waktu itu karena belum tahu kan itu Anggin haid atau apapun, karena belum ada gejala, jadi nggak ada rasa curiga sama sekali. Anggin menganggapnya itu haid. Karena pada saat itu Anggin merasa haid Anggin lumayan banyak dan mengeluarkan seperti gumpalan coklat yang biasanya Anggin kalau haid biasa itu Anggin nggak pernah kayak gitu, nggak pernah ngeluarin hal sebanyak itu gitu ya. Maksudnya darah sebanyak itu. Terus badan itu benar-benar ngerasa kayak lelah banget, sampai ujung-ujungnya suami menyuruh Anggin coba untuk tes pack di tanggal 21, karena di tanggal 16 itu kita baru balik dari kampung gitu ya. Jadi tanggal 21 itu kita kayak baru mulai lagi aktivitas seperti biasa gitu di rumah di Denpasar. Setelah itu, setelah Anggin cek, senang dan kaget banget tahu kalau Anggin positif hamil. Tapi kayak bertanya-tanya juga, kok bisa ya, padahal tanggal 5 Septembernya Anggin mens. Oke, lanjut. Jadi karena waktu itu Sogi bilang, ayo yang kita ke dokter aja gitu untuk cek lebih pastinya kayak gimana gitu. Jadi waktu itu Anggin di tanggal 23 Agustus, karena dokter juga baru bisa pada saat itu, dokter Anggin. Jadi kita memutuskan ke sana tanggal 23 Agustus dan cek, ternyata hasilnya benar, Anggin positif hamil. Tapi kondisi janin lemah pada saat itu. Ya benar, kondisi janin sudah lemah. Jadi dokter pun mengatakan, ibu, no baby. Oke. Jadi dokter mengatakan waktu itu, ibu, ini kondisi janinnya lemah, kemungkinan untuk mempertahankan juga 50-50 bisa berkembangnya. Tapi kakak, maaf banget guys, Anggin harus pindah tempat gara-gara aduh, Yuki minta ikut kemana-mana. Ayo ikut, lihat. Nah, habis itu kita lanjut ya. Habis itu akhirnya Anggin dan Sogi memutuskan untuk tetap mempertahanin anak kita gitu ya. Dan di pada saat itu usianya baru 6 minggu, jadi baru 1 bulan 2 minggu jadinya ya, kayak gitu. Terus halo, say hi. Hai. Tunggu ya sayang, tunggu ya. Ceguan. Terus habis itu selang berapa waktu berjalan seperti biasa, sampai suatu ketika itu di tanggal berapa ya, ini lupa, pokoknya di tanggal 23 itu 4 hari lagi, 4 harinya itu setelah tanggal 23 Anggin ngeluarin bercak darah lagi. Kalian kebayang gak sih gimana paniknya Anggin waktu itu? Kayak ya ampun,
salah aku nih, salah aku yang nggak bisa jaga anakku nih, aku nggak mau anakku kenapa-napa. Pokoknya waktu itu Anggin langsung, yang aku keluar darah, aku mau kita periksa, aku nggak mau tahu apa alasanmu, pokoknya aku mau tahu gimana kondisi anakku waktu itu. Akhirnya Sogi ngantar Anggin ke dokter, akhirnya kita berangkat ke dokter lagi, dan dicek oleh dokternya karena dokternya juga takut Anggin sudah jatuh. Tapi setelah dicek dia masih bulat sempurna, kantongnya masih utuh, masih bulat sempurna dengan baik. Ini masih bisa dipertahankan ibu, lanjutkan aja obatnya, ibu harus bed rest total. Dari sana Anggin langsung bed rest total, Anggin nggak boleh bangun dari tempat tidur, emang benar-benar harus bed rest total, nggak bisa ngambil kegiatan apapun dulu. Oke, fix. Anggin lakuin itu sampai saatnya hari Sabtu tiba, dimana kondisi satu rumah, satu keluarga diharuskan untuk pulang ke kampung halaman, itu di Karangasem. Dengan situasi Anggin kayak gini tuh kayak ngerasa kayak aku nggak bisa nih sendiri di sini, percuma bed rest tapi nggak ada yang aku ajak di rumah, jadi aku cuma sendirian, kayak percuma gitu kan, karena memang benar-benar semua harus pulang pada saat itu. Akhirnya Anggin dibujuk oleh suami, coba yuk ikut, kita pelan-pelan aja nanti di mobil, semoga aja nggak ada terjadi apa-apa gitu ya. Akhirnya Anggin ikut pulang, dan sampai di kampung dengan jarak tempuh 1 jam, itu berjalan biasa aja, baik-baik aja, Astungkaranya nggak ada kenapa-kenapa. Anggin sampai di mana namanya ya, di kampung itu istirahat lagi, nggak ada bangun, nggak ada apapun, tetap istirahat sampai keesokan harinya di hari Minggu. Di hari Minggu itu di siang hari itu ya, kita bakal pulang ke Denpasar, ke rumah Denpasar. Jadi sebelum pulang Anggin udah ngerasa kok aku kayak ngerasa sakit perut, seperti kayak mau mens lagi gitu. Terus habis itu udah mulai deg-degan, tapi Anggin tetap positive thinking, berusaha untuk positive thinking, tetap minum obat, tetap minum susu yang dianjurin sama dokter. Akhirnya kita pulang karena waktu itu kondisi masih baik-baik aja gitu ya. Akhirnya pulang, sampai di rumah Denpasar, singkat cerita Anggin benar-benar ngerasain rasa sakit yang luar biasa sakitnya, yang gak bisa Anggin jelasin, kayak apa ini Tuhan, kayak ya ampun cobaanku gak selesai-selesai, kayak gitu, ngeluh lah ya istilahnya, padahal kita sebenarnya gak boleh kayak gitu kan. Akhirnya karena Anggin nangis, sudah benar-benar gak kuat, rasanya tuh kayak kontraksi melahirkan, rasanya benar-benar mirip banget kayak gitu. Anggin langsung dilariin ke UGD, salah satu rumah sakit di Denpasar. Akhirnya dari pihak rumah sakit nelpon dokter kandungan Anggin pada malam itu, karena beliau berhalangan hadir karena mengambil operasi gitu ya, ada yang operasi sesar. Jadi Anggin dicek oleh dokter koas di sana gitu. Jadi setelah dicek ternyata belum ada bukaan jalan lahir, jadi belum ada tanda-tanda keguguran. Tapi karena dari pihak dokter koas tidak memberanikan diri untuk mengambil tindakan USG, jadi Anggin diperbolehkan pulang dulu, hanya diberikan obat nyeri untuk menahan rasa sakit gitu ya, sampai besok paginya jam 6 pagi Anggin sudah harus harus stay lagi di rumah sakit tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Anggin kesana, dan akhirnya di saat dokter kandungan Anggin datang, yang dimana perut Anggin benar-benar udah sakit banget, nggak kuat banget, Anggin dicek USG, dan di sana dinyatakan baby Anggin, janin Anggin sudah rapuh di dalam. Di sana Anggin benar-benar merasa kayak ya Tuhan, ini cobaan banget. Say hi. Say hi. Kiss mama. Cantiknya. Sembuh sayang. Vicky lagi sakit guys.
cepat sembuh kakak Yuki gitu. Oke, jadi di saat itu Anggin benar-benar ngerasa kayak dunia tuh nggak adil buat Anggin, kayak dikasih cobaan yang bertubi-tubi, tapi mengharuskan kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap semangat ngejalanin hidup. Di sini Anggin nggak nyalahin siapapun dan Anggin nggak nyalahin apapun kondisinya. Kenapa pulang kampung, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, karena ini udah kesepakatan Anggin sama suami, Anggin sama mertua, untuk ikut pulang, untuk benar-benar ngejaga juga. Jadi mungkin ini cuman Anggin, Sogi, Tuhan yang tahu gimana kita berusaha ngejaga anak ini, tapi mungkin memang belum jodoh kita untuk milikin dia, jadiin dia adiknya Yuki. Rasa kecewa itu pasti ada, tapi kayak lebih ya udahlah, mungkin memang belum jodoh, ikhlas. Pada saat itu ini benar-benar nangis guys, nangis jadi-jadinya. Karena apa? Pertama, iya sayang, kenapa? Aduh, kenapa? Oke, maaf guys, Yukinya nangis. Jadi singkat cerita, ini cerita dan pengalaman kehamilan atau guguran Anggin untuk lebih bersyukur atas semua keadaan. Itu udah kehendak Tuhan. Jadi ya, doain Anggin, doain anak Anggin supaya dapat tempat terbaik sama kakeknya di sana. Semoga nanti Yuki dikasih adik lagi ya, secepatnya mungkin atau belakangan, karena itu udah semuanya udah kehendak Tuhan. Jadi Anggin berserah. Untuk kalian pejuang garis 2, tetap semangat, percaya mukjizat Tuhan jauh lebih luar biasa dari rencana kita sebagai manusia. Jadi terima kasih banyak untuk yang udah support, tetap support Anggin, teman-teman, sahabat, keluarga semuanya, sampai Anggin masih bisa tetap kuat kayak gini. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian selalu dilancarkan, diberikan kesehatan sampai seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video Anggin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.